al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong ulama, biar nanti kita sama-sama plong, biar tidak ada timbul pertanyaan, sebenarnya yang disebut ulama itu siapa sih, Bu? Yang memang patut jadi panutan, yang hasil fatwanya bisa kita amalkan dan kita tidak ragu-ragu untuk mengamalkan. Kira-kira kriteria ulama itu apa sih? Mau dibahas sekarang atau enggak usah? Hah? Apakah ustadz itu bisa disebut ulama? Apakah seorang doktor, profesor bisa disebut ulama? Atau sebenarnya ulama itu siapa sih? Kalau saya sebut kata ulama, yang dalam pikiran ibu siapa kira-kira yang betul-betul yang layak disebut ulama itu? Kalau disebut nama itu kira-kira siapa di zaman dulu? Susah. Loh, dari tadi saya sudah nyebut 4 orang itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berarti Imam Abu Hanifah, Maliki Imam Malik, Syafi'i Imam Syafi'i, Hambali berarti Imam Ahmad bin Hambal. Ini 4 orang ini jelas sosok-sosok ulama yang diakui keilmuannya secara internasional. Baik dulu maupun sekarang. Nah, kira-kira kriteria ulama itu apa? Apa panutan, apa tokoh? Itu ada kriterianya. Paling tidak ada 5. Hah? Yang pertama Muslim, ya, beragama Islam dan akidahnya lurus, akidahnya benar, bukan aliran sesat. Bukan aliran sesat. Contoh aliran sesat apa Ustaz? Ya Syiah, ya Khawarij, ya Mu'tazilah. Itu nanti ada di pembahasan akidah. Berarti kalau akidahnya lurus, akidahnya apa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Itu syarat pertama. Yang kedua syaratnya menguasai sumber hukum. Ini kalau disebut syarat begini, nanti kira-kira ibu ukur dirinya sendiri memenuhi syarat atau tidak gitu. Ya. Kalau syarat pertama masuk nggak? Oh masuk, Muslim. Ya. Nah, syarat yang kedua menguasai sumber hukum. Sumber hukum itu ada 4 yang disepakati. Masih nambah lagi nanti. Yang lain-lain masih ada lagi. Yang 4 aja dulu minimal. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Sumber hukum itu ini. Oke. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Maksudnya sumber hukum itu apa Ustaz? Ya dalil itu sendiri. Jadi ayat Quran itu dalil, hadis Nabi itu adalah dalil, ijma ulama itu adalah dalil, qiyas itu juga dalil. Qiyas itu semacam analogi gitu. Jadi menganalogikan sesuatu yang hari ini ada tapi di zaman Nabi belum ada. Itu dianalogikan. Karena ada barangnya, ada peristiwanya, ada perbuatannya, harus segera diketahui hukumnya. Padahal di ayat nggak ada, di hadis nggak ada, berarti nanti dicarikan yang mirip dengan itu. Contohnya rokok misalnya. Lalu di zaman Nabi belum ada rokok. Di zaman sahabat Nabi belum ada rokok. Di ayat Quran nggak ada kata rokok. Di hadis Nabi juga tidak ada kata rokok. Nah, terus gimana tuh? Hukumnya apa rokok itu? Nah, cara atau polanya adalah mencarikan ayat-ayat yang secara substansi mirip dengan rokok itu apa. Bisa khomer, bisa apa? Bisa mubadzir, kan ada perbuatan buang-buang harta di situ kan? Iya. Apalagi nanti ditanyakan kepada ahli medis, ahli kesehatan, ya semakin banyak dapat pertimbangan-pertimbangan. Ujung-ujungnya apa nanti? Para ulama akan menyimpulkan, ada yang mengatakan rokok hukumnya haram dengan dasar tadi, oh itu perbuatan mubadzir, itu perbuatan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Apalagi itu mirip seperti khamr yang buat orang jadi mabuk, kecanduan dan seterusnya. Walaupun ya mabuknya orang merokok nggak sama dengan minum khamr, macam-macam. Nanti dari hadis Nabi juga ada. Tapi sebagian ulama mengatakan oh tidak haram tapi hukumnya makruh. Alasannya tadi karena tidak ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yang memberikan jalan tengah, haram untuk kalangan tertentu, makruh untuk kalangan tertentu. Nah, kalau ibu-ibu ngerokok hukumnya apa? Kalau bapak-bapak, ibu makruh, bapak haram. Balik.
Ada yang menjadikan memberikan jalan tengah untuk orang yang kaya, sehat, masih muda dan laki-laki, hukumnya makruh merokok. Berarti untuk perempuan, orang tua, anak-anak, orang miskin, orang sakit, hukumnya jadi haram. Nah kalau gitu ibu masuk kategori mana? Ada perempuan kan? Haram. Kalau bapak-bapak kadang suka diguyoni itu orang rokok. Pak jangan ngerokok terus nanti nggak bisa hamil, akan mengalami gangguan kehamilan dan janin kan gitu kan tulisannya begitu. Iya. Bapak-bapak diomong gitu yang guyu bae. Terus gimana Ustadz? Ustadz pilih yang mana? Kalau saya sih lebih cenderung dengan pendapat yang pertama, rokok itu hukumnya haram secara mutlak. Mau laki-laki, perempuan, sehat, dia sakit, dia kaya, ya miskin, enggak ada bedanya. Semuanya tetap hukumnya haram. Loh, kalau suami-suami ibu merokok, misalnya kalau ada yang merokok, hukumnya apa Ustadz? Ya, ibu bisa jawab sendiri. Ibu nyaman nggak dengan orang yang merokok? Dari mulai asapnya, apalagi aromanya, aroma mulutnya, aroma tubuhnya, aroma pakaiannya, semuanya kan nyaman nggak gitu tuh? Nggak nyaman. Apalagi namanya kaum wanita lebih jelas cenderung lebih suka dengan aroma yang wangi. Betul Bu ya? Iya. Berarti hukumnya merokok bagi suami yang istrinya nggak suka dengan aroma rokoknya, hukumnya jadi gimana? Haram. Hukumnya jadi haram. Nah kalau istrinya juga ikut ngerokok, bagi istrinya haram, bagi suaminya makruh. Tapi ada loh kiai yang ketika ditanya apa hukumnya ngerokok, wahai kiai, dia jawab wajib katanya. Ada yang itu. Karena kiainya perokok berat. Ya, jadi kalau dia nggak ngerokok itu jadi hilang konsentrasi katanya. Jadi saya wajib ngerokok. Wah ngamurin. Ya itu contoh kias nih, contoh kias. Jadi seorang ulama dia harus paham sumber hukum tadi, ada ayat Quran. Apakah wajib harus hafal Quran 30 juz? Tidak. Yang penting ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum seperti tentang thaharah, tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji dan seterusnya. Apakah seorang alim ulama wajib hafal ratusan ribu hadis? Tidak. Minimal dia hafal hadis-hadis tentang hukum, ya tadi tentang thaharah, tentang sholat, zakat, haji dan seterusnya itu. Seorang ulama wajib harus menguasai perkara yang sudah disepakati ulama. Jadi kalau ulama mana yang disepakati, mana yang mujma' alaihi, mana yang ijma', mana yang mutafaq, mana yang disepakati dan mana yang masih khilafiyah, seorang alim ulama harus paham. Jangan sampai dibolak-balik dia. Jadi yang kesepakatan dianggap masih khilafiyah, yang khilafiyah dijadikan kesepakatan, itu nggak boleh. Nah, itu berarti tidak layak atau belum layak disebut sebagai seorang alim ulama. Apa ada Ustaz kejadian kayak gitu? Ya ada. Jadi yang ini adalah kesepakatan diutik-utik seolah-olah itu masih khilafiyah. Khilafiyah artinya apa Bu? Khilafiyah perbedaan pendapat. Padahal ini sudah jelas para ulama sepakat, masih diudik-udik seolah-olah itu masih khilafiyah. Atau yang sebaliknya, para ulama masih berbeda pendapat, dinyatakan itu adalah kesepakatan. Jadi seolah-olah yang pendapat yang dia pilih itu adalah satu-satunya pendapat yang benar. Ini enggak baik juga. Sebagai contoh gini, kalau ibu-ibu sih gampang jawabnya. Saya sering nyinggung masalah ini. Apa hukumnya cadar bagi wanita? Wanita muslimah sudah balik. Kalau lebih spesifiknya begitu. Oh, macam-macam kan pendapatnya? Pendapatnya banyak sekali Bu. Ada yang wajib, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan khilaful aula. Khilaful aula itu mubah tidak, makruh ya enggak. Jadi antara mubah dengan makruh. Apa terjemahannya? Kurang afdol, kira-kira gitu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan kurang afdol, ada yang menyatakan makruh. Makruh itu kondisinya normal, bukan kondisi khusus. Kalau kondisi khusus lain cerita. Kondisi khusus gimana contohnya Ustadz? Ya ketika sholat, ketika berpakaian ihram, itu kondisi khusus. Itu pembahasannya sendiri. Yang kita bahas tadi adalah dalam kondisi umum seperti jenengan di luar rumah biasa, mau ke pasar, mau kemanapun.
Kalau kondisi khusus lain ini kegiatan taklim gini kondisi khusus nih. Kondisi khusus. Apa hukumnya seorang murid perempuan menutup wajahnya di hadapan gurunya? Pernah ngaji sampai sana belum? Hah? Nih, bahasanya orang Jawa itu turune kurang wengi, kopine kurang pahit. Dolane kurang adoh. Loh, masalah gitu luas buku bahasanya. Jauh sampai dalam itu dibahas ulama. Sekarang saya tanya, apa hukumnya seorang murid perempuan menutup wajahnya dari guru? Halo Bu, ini pada nutup muka semua nih? Enggak, sebagian nutup muka. Karena masih pandemi Ustaz, ya tidak ada masalah. Lagi pilek Ustaz? Ya. Tapi kalau enggak pilek, enggak pandemi, terus gimana hukumnya? Di mazhab Hanafi haram. Dan rata-rata ulama menyatakan haram. Jadi haram seorang murid perempuan menutup muka dari gurunya. Kenapa? Itu bentuk perbuatan tidak hormat kepada guru, bentuk perbuatan tidak beretika, tidak beradab kepada guru. Maka di negeri-negeri yang mazhabnya Hanafi, Bu, seperti di Pakistan, kampus-kampus yang khusus perempuan, yaitu dosen-dosennya juga biasanya juga laki-laki. Dosen perempuan ya ada, tapi juga banyak dosen laki-laki. Begitu dosennya masuk ruangan, mereka masih pakai cadar. Di mazhab Hanafi perempuan bercadar itu hukumnya wajib. Perempuan bercadar hukumnya wajib. Begitu dosennya masuk ruangan, duduk mengambil tempat duduknya di depan, dan dosennya mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka serentak melepaskan cadarnya. Kenapa? Karena kalau masih dipakai hukumnya jadi haram. Itu bentuk perbuatan tidak hormat kepada guru. Itu kondisi khusus. Nah, kalau kondisi umum tadi ada banyak beda pendapat. Nah, karena para ulama masih berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang sangat banyak itu, 3 aja udah banyak Bu, apalagi sampai 4 sampai 5, itu banyak sekali perbedaan pendapatnya. Maka jangan dibuat seolah-olah itu adalah kesepakatan. Paham betul? Ada misalnya satu majelis taklim, ustadznya selalu nyampaikan perempuan pakai cadar hukumnya wajib misalnya. Ya udah, monggo kamu pakai aja untuk dirimu, tidak apa-apa. Tapi jangan terus menganggap semua wanita harus pakai cadar. Nah, itu bahaya. Karena ini masalah masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Apa ada yang begitu? Ada Bu, ada. Di luar sana ada. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu datang mau ikut ngaji ke tempat itu, lah si ibu ini nggak pakai cadar, biasanya dicuekin, salam nggak dijawab, salaman nggak disambut, duduk aja meneng di situ kayak bocah hilang, nggak diajak ngobrol, ora ditakoni, ora diapa. Ada yang begitu kan? Ada. Nah, ini bahaya ini, bahaya. Jadi menganggap perkara yang khilafiyah seolah-olah sudah kesepakatan. Enggak. Nah, ini kalau ada ustadz atau ulama, bukan ulama ya, ustadz dai yang kayak gitu, berarti dia nggak pantas disebut sebagai ulama. Maksudnya ulama itu syaratnya dia harus tahu mana yang khilafiyah, mana yang kesepakatan, biar nggak salah kaprah, biar nggak salah aplikasinya nanti. Oke, lanjut. Yang pertama muslim, akidahnya lurus. Kedua menguasai sumber hukum. Nah, sumber hukum minimal ada 4. Yang ketiga syaratnya menguasai usul fikih. Ini mau dicatat apa dihafal? Catat. Menguasai usul fikih. Usul fikih itu apa sih Ustaz? Usul fikih itu kayak gini Bu. Ibu dulu waktu waktu di pelajaran matematika, mata pelajaran matematika, ada rumus nggak? Setelah rumus ada contoh soal. Begitu ya. Nah, usul fikih itu adalah rumus. Fikih itu contoh soalnya. Usul fikih itu adalah rumus. Rumus. Kok jadi unsur tadi gimana? Usul fikih itu adalah ilmu tentang rumus-rumus fikih. Sedangkan fikih itu adalah contoh soalnya. Nah, contoh fikih itu tadi yang kita kaji tuh. Sebagian ulama mengatakan bismillah adalah ayat Quran, sebagian mengatakan bukan ayat Quran, sebagian mengatakan ayat Quran tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu fikihnya, itu contoh soalnya, itu sudah hasilnya.
Lah rumusnya dari mana? Nah rumusnya tadi ada yang mengatakan karena hadisnya begini, karena ayatnya begini, karena perbuatan sahabat Nabi begini. Nah itu pembahasannya nanti di usul fikih. Jadi cara merumuskan bisa menghasilkan hukum-hukum fikih itu ada di pelajaran yang namanya usul fikih. Usul fikih, usul bukan unsur, usul. Usul itu dari kata asal. Asal usul sama. Usul fikih, jadi dasar fikih gitu, belajar dasarnya dulu. Atau kalau contoh lebih gampang gini, ibu bisa baca Quran, lah melalui apa belajarnya? Pelajaran apa dulu yang harus kita pelajari sebelum bisa baca Quran? Namanya belajar tajwid atau tahsin, kemarin sudah kita bahas kan. Nah, tajwid dan tahsin itu kalau dalam masalah fikih disebut dengan usul fikih. Jadi rumusnya ada di situ. Ini ketemu ini bacanya begini. Ini ketemu ini begini. Ini panjangnya sekian. Ini begini. Itu namanya rumus. Nah, dalam fikih juga ada namanya usul fikih. Usul fikih itu dipelajari di mana Ustaz? Ya biasanya di kampus-kampus atau di pesantren-pesantren. Nah, kalau panjenengan di pengajian umum kayak gini diajari usul fikih, pulang itu tambah mumet, Bu. Kalau diajari rumus, apalagi ibu-ibu diajari rumus, pulang itu kalau bawa mobil nanti bisa nabrak mumet, Bu. Itu bikin kerusuhan. Biar bapak-bapak aja, jenengan nggak kuat. Yang berapa sekarang? 4. Menguasai nasikh dan mansuh. Lho apa meneh iki? Nasikh pakai kha, nasikh dan mansuh. Itu bukan nama orang ya. Nasikh dan mansuh. Mbok nanti ada anak kembar dinamai nasikh itu artinya menghapus. Mansuh itu artinya dihapus. Loh, kok menghapus dihapus itu gimana Ustaz? Maksudnya gini Bu, ada ayat Quran yang menghapus ayat sebelumnya, ada hadis Nabi menghapus hadis sebelumnya, atau ayat Quran menghapus hadis Nabi, atau hadis Nabi menghapus ayat Quran. Berarti ada yang menghapus, ada yang dihapus. Lah yang dihapus itu bisa teksnya dihapus tapi hukumnya masih berlaku, bisa hukumnya yang dihapus tapi teksnya masih ada, atau dua-duanya. Teksnya hilang, hukumnya juga hilang. Itu ada ilmunya sendiri. Contoh paling gampang gini Bu, tentang pernikahan. Ini termasuk yang paling banyak perubahannya. Dari masa ke masa banyak perubahan. Di masa Nabi Adam, tata cara pernikahan masih sangat longgar. Laki-laki perempuan bersaudara masih boleh menikah. Kakak beradik kandung itu masih boleh menikah, cuman secara bersilang. Karena dulu Ibunda Hawa kalau lahiran anak selalu kembar, dan kembarnya laki-laki perempuan. Nanti disilang, nikahnya disilang. Itu kisah tentang Habil dan Qabil yang sangat terkenal. Sampai di masa Nabi Ibrahim itu pernikahan sudah mulai mengalami sudah banyak perubahan. Nanti jangankan ke Nabi Ibrahim, Nabi setelah Nabi Adam aja sudah berubah aturannya. Tidak boleh lagi menikahi saudara kandung, walaupun bersilang itu nggak boleh. Terus sampai di masa Nabi Ibrahim itu masih boleh paman menikah dengan ponaan. Itu masih boleh. Nyambung ya? Pak Le, Pak D itu nikahi ponaannya masih boleh. Masih boleh. Tapi setelah masa Nabi Ibrahim sudah dihapus. Nanti sampai ke Nabi Yakub itu udah nggak boleh. Sampai ke masa Nabi Yakub atau Nabi Syuaib itu masih boleh orang menikah dengan 2 orang saudara perempuan kandung. Paham nggak Bu maksudnya? Ini laki-laki punya istri 2, lah istrinya 2 itu kakak beradik, itu masih boleh secara bersamaan. Secara bersamaan. Apa? Iya begitu dulu. Syariatnya dulu begitu. Di masa Nabi Yakub dulu begitu. Siapa pelakunya? Ya Nabi Yakub sendiri salah satunya. Beliau punya istri 4, 2 orang istri itu kakak beradik kandung. Itu kisahnya bagus, nanti Ibu baca kisahnya. Tapi kalau dipraktekkan ya kayaknya Ibu nggak suka. Tapi baca kisahnya menarik sekali. Terus sampai nanti di masa Nabi Musa udah dihapus hukumnya, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi seorang laki-laki menikahi
dua orang kakak beradik kandung, itu nggak boleh. Secara bersamaan nggak boleh. Bolehnya hanya pilih salah satu. Atau nanti nunggu satu dicerai atau satu meninggal, baru boleh nikahi yang lain. Sampai sekarang masih sama ini, berlaku sampai sekarang. Oke? Jadi ada perubahan-perubahan hukum itu. Nah, itu yang dari masa ke masa. Lah di zaman Nabi sendiri ada perubahan-perubahan juga. Di masa Nabi. Nanti kita belajar tafsir itu akan ketemu dengan ayat-ayat yang ini secara tekstual masih ada ayatnya, tapi hukum di dalamnya sudah tidak berlaku. Itu ada nanti. Saya kasih contoh. Misalnya dulu Ibu ingat nggak ketika Rasul awal-awal hijrah ke Madinah, selain bangun masjid, terus apa yang beliau lakukan berikutnya? Oh, kalau ibu-ibu biasanya kurang suka baca sejarah ya. Sukanya baca sendiri apa diceritakan? Ceritakan. Bangun masjid, kemudian Rasul salah satu yang mendesak untuk beliau lakukan waktu itu adalah mempersaudarakan sahabat dari mana? Dari Mekah dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat yang dari Madinah. Kenapa? Karena pertimbangan ekonomi, yang dari Mekah sedang kesulitan ekonomi, mereka hijrah meninggalkan harta kekayaannya sampai di Madinah yang nggak bawa apa-apa, hanya baju yang menempel di badannya itu. Maka dipersaudarakan. Tujuannya agar yang kaya ini bisa bantu saudaranya yang miskin. Itu kurang lebih ada sekitar 45 orang. Dan itu nambah terus beberapa bulan kemudian masih nambah lagi. Tapi sejak turun ayat yang bunyinya seperti ini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ada di surat Al-Hujurat. Dengan turunnya ayat ini berarti yang dilakukan Nabi sebelumnya menjadi terhapus, tidak berlaku lagi. Paham betul? Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan orang beriman itu semuanya bersaudara, tidak perlu lagi dipersaudarakan. Allah sudah mempersaudarakan mereka, tidak perlu lagi dipersaudarakan. Oh, kalau dulu Bu, yang dipersaudarakan itu bisa saling mewarisi. Nanti kalau yang ini meninggal, dia mewarisi si saudaranya itu dapat warisan. Tapi sejak turunnya ayat itu dan ayat tentang waris itu tidak berlaku lagi. Saudara angkat itu sudah tidak ada lagi. Saudara angkat itu sudah nggak ada hukumnya lagi. Yang ada nanti apa? Saudara itu hanya ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, saudara sepersusuan. Udah itu toh. Saudara angkat pun nggak ada. Nyambung nih. Jadi ini kaitannya dengan apa tadi? Nasikh dan mansukh. Dan itu masih banyak yang lain.